Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Berang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Oke, kali ini seperti biasa saya selalu mengedukasi sekaligus memberikan informasi kepada teman-teman semua. Nah, pasti yang bertanya-tanya ya, kenapa kita harus mengajukan di pinjaman online? Sebenarnya kalau kita cek lagi ada banyak ya orang mereview tentang pinjaman online. Kemudian balik lagi kepada kita, jika kita mengartikan pinjaman online itu untuk sesuatu hal yang digunakan untuk misalkan membayar hutang, membeli barang branded, shopping, itu sama saja teman-teman membawa kesengsaraan di kemudian hari. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena jika kita menggunakan dana pinjaman online ini ataupun di pinjaman bank konvensional, jika digunakan tidak pada tempatnya, maka ini akan menyulit kita di kemudian hari. Apakah kita untuk membayar hutang atau untuk berbelanja? Sebenarnya semua itu tidaklah yang produktif, karena pendapatan kita tidak tahu ya pendapatan kita berapa, apakah kita sanggup untuk membayarnya. Namun jika kita memiliki gaji yang besar dan juga tidak memiliki hutang ataupun melebihi dari 30% dari pendapatan kita, itu sih sah-sah saja, karena pastinya teman-teman pasti sanggup untuk membayarnya. Namun jika kita memiliki penghasilan yang pas-pasan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan banyak memiliki hutang sana hutang sini, dan mencari alternatif pinjaman online untuk menutupi hutang-hutang yang sudah ada, artinya gali lubang tutup lubang, itu sama saja membuat menyengsarakan teman-teman di kemudian hari, karena teman-teman bakalan tidak bisa membayar hutang-hutang yang sebelumnya, apalagi menambah lagi hutang yang baru. Namun jika teman-teman berpikir ulang lagi nih ketika mengajukan pinjaman online, mengartikan bahwa pinjaman online ini untuk membantu mensejahterakan keluarga atau mensejahterakan diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Dengan cara gunakanlah dana yang diberikan ini untuk salah satunya apakah untuk modal usaha, apakah untuk menambah usaha yang sudah ada, atau untuk hal yang lebih produktif lagi. Karena dari dana ini bisa kita manfaatkan untuk membuka usaha kita, untuk mengembangkan bisnis kita, sehingga kita mendapatkan profit dan juga dana untuk membayar cicilan setiap bulannya, dan tidak ada beban dan juga tidak ada pengaruhnya terhadap kebutuhan sehari-hari yang wajib yang harus kita penuhi. Jadi berapapun gaji kita, jika kita menggunakan tepat sasaran, maka ini akan membantu kita di kemudian hari. Semoga edukasi singkat ini bisa dipahami oleh teman-teman semua sebelum mencoba mengajukan di pinjaman online. Oke, kali ini seperti biasa saya akan mereview salah satu pinjaman online yang sudah ber-OJK yang tentunya cocok untuk teman-teman semua. Oke, check it out. Oke guys, saya akan mereview tentang salah satu pinjaman online yang tentunya sangat fenomenal sekali ya, yaitu ada EasyCash. Nah, EasyCash ini pastinya teman-teman sudah pernah mendengar ataupun sudah pernah melihat di iklan-iklan ya, karena banyak sekali iklannya di luar sana. Nah, kenapa saya bilang fenomenal? Karena EasyCash ini banyak sekali membantu para nasabahnya dalam mengajukan pinjaman online, dari limit yang kecil sampai dengan limit yang besar. Nah, kita ketahui ya, untuk EasyCash ini adalah pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sudah terdaftar di OJK, dimana untuk platform produknya mereka memberikan kita limit pinjaman dari Rp200.000 sampai dengan Rp10 juta. Di sini untuk tenornya mereka memberikan ada dua pilihan ya. Untuk tenor pertama 93 hari dengan 2 cicilan, kemudian ada juga tenor 180 hari dengan
3 cicilan dengan bunganya maksimum 0,8% per hari atau 2,4% per bulan. Nah, untuk proses pengajuannya hanya dilakukan melalui aplikasi saja atau secara online, tidak perlu kita datang ke kantor cabangnya, dan semua prosesnya, isi datanya hanya menggunakan handphone saja. Nah, kemudian untuk jumlah pinjaman dan tenor akan ditentukan oleh EasyCash berdasarkan data-data yang diinput oleh nasabahnya. Jadi semakin lengkap data yang kita isi, semakin benar data yang kita isi sesuai dengan keasliannya, maka mereka akan memberikan kita limit pinjaman yang tinggi. Namun jika kita memberikan data asal-asalan dan tidak sebenarnya, bisa jadi mereka akan memberikan kita limit yang terendah, dan dengan limit rendah itu pun belum tentu kita di ACC. Nah, untuk biasanya ya, sebagai kita nasabah pertama, untuk pinjaman pertama biasanya mereka memberikan jumlah limit yang sangat kecil ya, karena kita nasabah baru. Yang berdasarkan pengalaman saya, biasanya kita mendapatkan limit dari 1 juta sampai dengan 1,5 juta dengan tenor selama 21 hari. Namun beda halnya jika kita nasabah lama yang sudah banyak menggunakan dana pinjaman online ini dan juga memiliki track record yang baik, maka kita bisa jadi mendapatkan limit yang tertinggi dan juga tenor yang terpanjang. Nah, kemudian untuk dokumen yang diminta hanya KTP saja, dan juga kita memerlukan mengambil foto selfie sambil memegang KTP. Nah, untuk nomor rekening wajib atas nama sendiri sesuai dengan nama di KTP. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua data, maka kita menunggu proses persetujuan dari pinjaman kita kurang lebih dari 5 menit sampai dengan 24 jam. Nah, kemudian untuk EasyCash ini sangat banyak diminati dikarenakan yang pertama proses pengajuannya mudah, yang kedua nggak ribet dan sangat simpel, yang ketiga biasanya untuk nasabah baru jarang sekali tidak di ACC, biasanya langsung di ACC. Namun itu mereka memberikan kita dengan limit yang terkecil dulu dari 1 juta sampai dengan 1,5 juta dan tenor yang sangat pendek yaitu 21 hari. Artinya ini sama dengan uji coba dengan kita, apakah kita amanah atau tidak. Jika teman-teman amanah, maka mereka tidak segan-segan memberikan limit pinjaman yang sangat besar, juga tenor yang sangat panjang. Dan juga di EasyCash ini untuk jika kita pernah mengalami keterlambatan di EasyCash, mereka tidak langsung menghubungi nomor kontak darurat, namun mereka pasti menghubungi kita terlebih dahulu. Namun jika nomor handphone kita tidak aktif dan tidak bisa dihubungi, barulah mereka menghubungi nomor kontak darurat yang sudah tertera. Dan itu juga mereka hanya mengirimkan jumlah pinjaman kita saja dan tidak menyebar data. Oke guys, itu sedikit review dari saya tentang EasyCash. Semoga bermanfaat dan bisa membantu membuat keputusan teman-teman jika ingin mengajukan di EasyCash. Dan semoga bijak dalam menggunakan keuangannya. Jangan sampai teman-teman terlilit dengan yang namanya pinjaman online. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.